Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Amin. Perkenalkan, saya Hasna Sadikillah, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Alasan dan tujuan untuk mengumpulkan anggota keluarga di sini yaitu untuk melakukan pemahaman tentang body mapping. Nah, body mapping di sini tujuannya yaitu menjelaskan dan memperdalam pemahaman tentang pengenalan tubuh. Body mapping ini bisa digunakan untuk mendeteksi atau menjelaskan penyakit. Body mapping yang saya angkat di sini yaitu hipertensi, masalah hipertensi. Kenapa hipertensi? Karena banyak anggota keluarga di sini yang menderita hipertensi. Nah, pertama-tama saya meminta relawan satu orang untuk melakukan penggambaran body mapping terlebih dahulu. Di sini relawannya tidur, kepalanya di sini. Body mapping di sini yaitu pertama menjiplak badan sesuai ukuran badan. Di sini ada beberapa kode. Yang pertama kode berbentuk bintang. Kode berbentuk bintang ini digunakan ketika saya akan menanyakan bagian mana yang sakit ketika hipertensi yang diderita kambuh. Kemudian nanti saya akan menanyakan bagaimana rasanya, bagaimana sakitnya ketika bagian yang ditunjuk itu sakit. Pertama-tama sebelum saya akan menanyakan tentang sakit yang kambuh ketika hipertensinya, pertama saya akan menanyakan satu persatu kepada responden pertama, yaitu menurut Anda hipertensi itu dikatakan seperti apa? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Bisa karena makanan, penyebabnya bisa karena situasional terhadap perasaan atau pikiran. Mungkin itu. Terima kasih. Kemudian responden kedua, menurut Anda dikatakan hipertensi jika bagaimana? Dikatakan hipertensi bila pemeriksaan tekanan darah 140/90 lebih. Ya. Kemudian menurut responden ketiga, hipertensi itu ketika suatu kondisi darah dalam tubuh itu tekanan diastol sama diastolnya itu lebih dari normal, lebih dari 120/90. Kemudian menurut responden keempat, hipertensi apabila tekanan darah lebih dari 130 dan HB-nya 90. Kemudian saya akan menanyakan yang kedua, yaitu gejala. Menurut responden yang pertama, yaitu gejalanya seperti apa? Gejalanya itu kadang pusing sebelah kanan leher, pundak kadang di ulu hati. Itu ulu hati kayak kembung. Saya pernah kayak kembung itu ulu hati saya gitu. Nah, gitu. Ya, kemudian menurut Ibu? Kalau menurut saya mungkin kadang leher belakang itu agak kemeng, kadang sampai sakit.
Kemudian kadang yang kayak orang muter-muter atau vertigo, biasanya emosinya agak naik, tegang. Kemudian menurut sakit kepala, leher kaku. menurut responden yang keempat, Gejala hipertensi itu ya kepala pusing, pundaknya pegel-pegel. terima kasih. Kemudian saya akan menanyakan juga tentang faktor risiko, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi menurut Kadang ini menurut pengetahuan saya ya, satu karena makanan, ya. dua karena perasaan pikiran, tiga karena perokok, alkohol, terus pekerjaan yang terlalu banyak kurang istirahat, atau menforsir kayak olahraga terlalu diforsir misalnya juga bisa itu. Ya, terima kasih. Menurut Ibu yang kedua, Kalau menurut saya itu ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin karena faktor keturunan, biasanya dari orang tuanya atau mbah-mbahnya. Kemudian yang kedua, faktor di luar keturunan, misalnya kalau sekarang istilahnya PHBS, jadi tidak perilaku hidup bersih, tidak sehat. Misalnya tidak konsumsi sayuran, sering mengkonsumsi hanya protein aja, kemudian kurang olahraga dan lain-lain. Pertama bisa faktor keturunan, yang kedua bisa dari pola makan, banyak makanan garam yang mengandung garam. Kalau menurut saya itu karena pola makan terlalu berlebihan, biasanya suka santan-santanan, goreng-goreng, kurang sayur dan buah. yang makanan berlemak banyak dikonsumsi. Ya. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menanyakan gejala yang dirasakan ketika hipertensi yang diderita masing-masing responden kambuh. Yang pertama, responden pertama, ketika hipertensi yang Anda rasakan kambuh, bagian mana yang terasa sakit? Di bagian sini Bagian kanan leher. ya, apa ya, kepala bawah kanan. Nah, terus kadang ini leher belakang. Nah, kadang ulu hati itu. Mungkin Iya. bagian apa, jantung tidak berdebar atau sakit? Enggak. Sakit kepala tidak? Kepala enggak sih di daerah sini. Oh, leher bawah. Iya, di leher ini. Kepala bawah. Iya. Ya, jadi wong Jawa di atas tengkuk ininya. Apa ya? Ya itu kalau yang rasa gitu. Mungkin itu. Berarti selain itu tidak ada yang Ya, untuk pribadi saya tidak ada. Ya di kepala sini ada. Ya solusinya kalau orang desa kayak saya pijit paling pasti hilang. tidak mengonsumsi obat-obatan. Nah, saya biasanya di ini periksa di klinik itu dikasih amlodipin 5 mg, kadang 10 iya, mg. Tablet. Bukan 10 ini ada, jadi 10 terus di belakangnya ada mg gitu. Kadarnya. Iya, itu dosis. mungkin ya dosisnya. Dosisnya. Ya, dosisnya gitu. Terima kasih atas keluhan yang disampaikan. Kemudian saya akan bertanya pada responden kedua, ketika hipertensinya kambuh,
bagian mana yang dirasakan sakit? Sama belakang kepala itu kemeng. Terus kadang mungkin kayak muter-muter itu Kepala, kayak ya, tadi. kayak vertigo ya, Kemudian terus kayak emosi, tegang Kemudian apa jantung tidak berdebar? ya, Berarti tegang. Kemudian kepala pusing. mungkin atau vertigo. Cuma 2 orang yang bisa berikan. Kemudian saya akan bertanya pada responden ketiga, bagaimana yang dirasakan dan di mana rasa sakit yang muncul ketika hipertensinya kambuh. Kepalanya sakit sama leher belakang itu sakit. Kepala sakit sama leher belakang kambuh. Leher belakangnya kambuh, Iya. sakit. Kemudian apakah jantungnya tidak berdebar? Oh, cuma 2 hari saja. Kemudian apa tidak ketika hipertensinya kambuh tidak mengonsumsi obat-obatan? Mengkonsumsi valsartan. Kemudian responden terakhir, saya juga akan menanyakan bagaimana rasanya ketika hipertensinya kambuh dan di bagian mana yang dirasakan sakit. Saya rasakan itu sering masuk angin, terus dada berdebar-debar. Kepalanya agak pusing. Emosi, Oh, emosionalnya tuh kadang ya. apakah ketika kambuh tidak mengonsumsi obat-obatan atau mengonsumsi tidak perlu? Tidak, cuma saya mengurangi makanan yang berlemak dan santan-santanan itu, termasuk goreng-gorengan itu aja. Kemudian saya lupa tadi kepada responden 2, apakah ketika hipertensinya kambuh mengonsumsi obat-obatan tertentu atau tidak? biasanya kaptopril. Kaptopril langsung diminum. Iya, diminum. Terima kasih atas penyampaian keluhan ketika hipertensinya kambuh. Kemudian saya akan menyampaikan hasil body-mapping yang telah dilakukan dan menyampaikan fakta-fakta mengenai hipertensi. Untuk gejala yang dirasakan oleh masing-masing responden tentunya berbeda-beda. Tidak semua orang mengalami gejala yang sama. Itu tergantung dengan keadaan tubuh masing-masing serta imunitas yang dimiliki oleh tubuh seseorang itu sendiri. Nah, di sini pengertian hipertensi yaitu penyakit dengan keadaan tekanan darah yang tidak normal atau melebihi batas normal. Nah, batas normal di sini yaitu dikatakan hipertensi ketika sistolnya yaitu 140 mmHg mmHg yaitu, dan tekanan diastolnya yaitu 90 mmHg. Jadi dikatakan hipertensi jika melebihi 140/90 mmHg. Apabila masih di bawah itu bisa dikatakan masih normal. Gejala
Gejala yang timbul di sini berbeda dengan gejala-gejala tiap orang. Intinya tiap orang memiliki gejala yang berbeda, tidak semua memiliki gejala yang sama. Pada sebagian besar penderita hipertensi ini dikatakan silent kill. Silent kill yaitu karena hipertensi di sini kadang tidak memiliki gejala yang khusus. Jadi makanya disebut sebagai silent kill. Meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Padahal sesungguhnya itu tidak ada hubungan. Gejala yang dirasakan oleh beberapa orang itu sama, seperti sakit kepala. Contohnya di sini terdapat 3 responden yang memiliki gejala sama di area kepala. Itu ada yang kepala pusing atau sakit di bagian leher dan sakit di leher yang kaku. Kemudian ada juga pusing, wajah kemerahan, kelelahan yang bisa saja terjadi baik penderita hipertensi ataupun tidak. Jadi ketika seseorang wajahnya kemerahan dan kelelahan tidak bisa itu disebut sebagai penyakit hipertensi karena hipertensi memiliki gejala yang tidak tetap atau khusus. Kemudian ada juga gejala-gejala yang lain seperti kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur. Jadi tidak setiap orang harus memiliki gejala yang telah disebutkan barusan untuk dikatakan menderita hipertensi. Bisa saja ketika hipertensinya kambuh, gejala yang muncul itu hanya beberapa, seperti yang ini. Di sini responden yang pertama memiliki 3 gejala. Kemudian responden yang kedua yaitu memiliki 2 gejala, responden yang ketiga memiliki 2 gejala, serta responden yang keempat memiliki 4 gejala. Jadi tidak setiap responden harus memiliki gejala yang telah saya sebutkan tadi untuk dikatakan hipertensi. Bisa saja hanya beberapa. Kemudian bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab hipertensi. Pada sekitar 90% penderita hipertensi, penyebabnya itu tidak diketahui dan keadaan ini dikenal sebagai hipertensi esensial atau hipertensi primer. Hipertensi esensial itu kemungkinan memiliki banyak penyebab. Beberapa perubahan pada jantung dan pembuluh darah kemungkinan bersama-sama menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Kemudian penyebab sekunder yaitu hipertensi yang diketahui penyebabnya seperti penyakit ginjal. Kemudian yang kedua kelainan hormonal atau pemakaian obat tertentu. Jadi hipertensi sekunder ini diketahui penyebabnya. Kalau hipertensi esensial tidak memiliki atau kemungkinan memiliki banyak penyebab, tapi belum pasti. Kemudian faktor resiko hipertensi. Faktor resiko hipertensi ada 2. Yang pertama resiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang kedua resiko yang dapat dimodifikasi. Resiko yang tidak dapat dimodifikasi seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau genetik, karena memang umur kan tidak bisa dimodifikasi. Mau ketika sudah tua tidak mungkin akan kembali menjadi muda. Kemudian jenis kelamin juga tidak dapat dirubah. Kemudian riwayat keluarga atau genetik juga mempengaruhi dan menurunkan resiko hipertensi kepada keturunan. Ketika orang tua atau nenek atau saudara yang di atasnya itu memiliki hipertensi, kemungkinan besar dapat mewariskan penyakit tersebut atau menurunkan penyakit tersebut kepada anak atau cucunya. Kemudian yang kedua yaitu resiko yang dapat dimodifikasi.
Sebagian resiko yang dapat dimodifikasi di sini yaitu sebagian besar merupakan lifestyle atau pola hidup. Seperti resiko yang dapat dimodifikasi yaitu kegemukan, obesitas. Ketika saat ini kegemukan mungkin saja bisa dimodifikasi untuk menurunkan berat badan dan menjadi berat badan ideal. Kemudian merokok itu bisa juga dapat dimodifikasi agar tidak terkena risiko hipertensi, maka aktivitas merokok itu perlahan-lahan dikurangi, kemudian lama-lama bisa berhenti. Dan yang selanjutnya yaitu kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik di sini seperti tidak melakukan olahraga, tidak melakukan aktivitas fisik yang dapat menggerakkan tubuh, sehingga lemak-lemak atau mungkin zat yang berlebihan yang bisa meningkatkan hipertensi masih tetap berada di tubuh. Kemudian diet tinggi lemak. Nah, diet tinggi lemak ini sampai tidak memakan atau sedikit mengonsumsi unsur lemak, padahal lemak di sini juga dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian konsumsi garam berlebih. Nah, contohnya ketika memasak makanan itu menggunakan garam yang berlebih. Nah, hipertensi di sini bisa disebabkan karena konsumsi garam yang berlebih atau natrium yang berlebih. Padahal seharusnya natrium yang dikonsumsi itu hanya sedikit. Anjuran dari Kemenkes yaitu 1 sendok teh per orang per hari. Kemudian konsumsi alkohol berlebih seperti halnya merokok, konsumsi alkohol yang berlebih juga mempengaruhi hipertensi dan adanya psikososial dan stres kerja, stres terhadap pikiran yang berlebihan juga akan meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian di sini ada beberapa referensi tentang bagaimana cara mengontrol hipertensi. Ada beberapa tips. Yang pertama, kontrol tekanan darah secara teratur. Jadi setiap berapa bulan sekali itu ketika check up atau memang sengaja untuk memeriksakan tekanan darah secara rutin, bisa di bidan, dokter, ataupun ketika ada apotek yang menyediakan jasa pemeriksaan tekanan darah, itu bisa saja Anda coba. Kemudian tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi ketika tidak mengontrol hipertensi yang dimiliki, sehingga lama-kelamaan hipertensinya semakin tinggi, tekanan darahnya itu bisa menyebabkan komplikasi terhadap organ-organ lain, karena hipertensi ini biasanya membawa peluang tinggi untuk terjadinya komplikasi terhadap organ-organ lain, seperti penyakit jantung akan lebih beresiko ketika ada hipertensi yang membawanya. Kemudian yaitu pastikan ketersediaan obat di rumah. Ketika hipertensinya kambuh, bisa saja meminum obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter. Itu bisa diminum untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Kemudian ketahui efek samping obat yang Anda minum. Jadi tidak semua orang itu memiliki efek samping ketika meminum obatnya. Jadi contohnya ketika meminum obat A, responden yang ini tidak memiliki efek samping yang sama dengan responden yang sebelahnya, seperti itu. Kemudian ketika mengontrol hipertensi, tentunya obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda, karena obat memang digunakan untuk menjaga tekanan darah sehingga tidak kambuh atau tidak semakin tinggi. Di sini ada beberapa komplikasi hipertensi atau penyakit yang bisa beresiko lebih besar ketika adanya hipertensi yang membawanya, seperti adanya penyakit jantung, stroke itu bisa beresiko lebih besar ketika
tubuh itu memiliki penyakit hipertensi. Kemudian penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina. Kemudian adanya penyakit pembuluh darah tepik, adanya gangguan saraf dan gangguan cerebral atau otak. Nah, di sini ada beberapa tips untuk mencegah hipertensi. Pencegahan hipertensi yang pertama ada cerdik C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Kemudian enyahkan asap rokok, yaitu menghilangkan asap rokok. Yang R, rajin aktivitas fisik, minimal melakukan aktivitas fisik lari di pagi hari ataupun senam sedikit di waktu luang. Kemudian ada diet seimbang, tidak salah satu yang harus ditinggikan, jadi semuanya itu seimbang antara protein, lemak, karbohidrat dan lain-lain. Kemudian I, istirahat cukup, dan K, kelola stres. Jadi mengelola stres agar stresnya tidak berlebihan. Kemudian adanya ini untuk penderita hipertensi, yaitu kendalikan hipertensi dengan patuh. P, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian ada A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Dan yang ketiga T, tetap diet dengan gizi seimbang. U, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Dan H, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Kemudian ini sudah saya sampaikan beberapa materi mengenai hipertensi, mulai dari gejala, faktor resiko, penyebab, tips mengontrol, dan tips mencegah. Kemudian ini ada kesepakatan mengenai cara untuk mencegah atau mengontrol hipertensi. Yang pertama, saya menyebutkan adanya senam sehat, badan sehat. Itu dilakukan di tiap minggu pagi hari, melakukan senam olahraga bersama keluarga. Kemudian yang kedua yaitu buah sehat, sayur nikmat, yaitu mengonsumsi buah dan sayur setiap harinya. Dari dua pilihan tersebut mungkin mau pilih yang mana atau dapat memberikan ide atau masukan apakah ada problem yang lain. Dari responden yang pilih yang mana? Yang Mengonsumsi buah atau melakukan aktivitas fisik atau melakukan aktivitas fisik. Yang senam pada hari Minggu pagi hari. Iya. Kemudian ke responden. Kalau saya pilih konsumsi makanan aja. Kalau aktivitas fisik biasanya kan ke dapur, ke depan, kan hampir sama. Yang responden Konsumsi makanan seperti sayur buah sama itu mengelola stres. Jadi sebagian besar memilih untuk mengonsumsi buah sehat, sayur nikmat, yaitu mengonsumsi buah dan sayur setiap hari, serta ada tambahan juga mengelola stres. Itu bisa dijadikan program yang dilakukan di keluarga ini. Terima kasih untuk waktunya, mohon maaf merepotkan. Semoga pendapat atau materi yang disampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.